Yo guys, balik lagi sama gua Papa Trader. Jadi hari ini indeks kita ditutup menguat 0,20% dengan transaksi yang ada itu 15,6 triliun dan transaksi asing itu yang keluar 1,7 triliun. Ini banyak banget. Oke, jadi indeks kita tadi pagi dibuka turun sambil nunggu BI rate. Yang terjadi adalah BI tidak menaikkan rate-nya, jadi tetap sama ya. Dan itu direspon pasar langsung naik, rebound indeksnya ya. Tadi jam 2 pengumumannya, sekitaran jam 2-an, lalu dia rebound jadi hijau. Tapi asingnya keluar cukup banyak. Dan barang-barang yang dibeli asing tuh ada Harum, ADMR, Kalbe, Pegas, sama MDKA. Lalu yang dijual asing itu ada BBRI, Telkom, Mandiri, ITMG, dan Cepin. Oke, jadi saham-saham yang menarik hari ini ada INDF yang kemarin sempat gue bahas, saham consumer, dia break ya dari resistance-nya yang gue bilang 7.000 sampai 7050 dan dia hari ini break dengan volume yang besar. Ini mantep. Jadi sekarang 7.000 ini bisa dijadikan sebagai support sampai ke 6.800 sampai 6.900 juga bisa karena dia udah break resistance-nya. Lalu resisten berikutnya di mana? Itu di sekitaran sini, 7.400. Oke, lalu berikutnya ada di atasnya lagi. Kita lihat aja dari sini di 8.000 berikutnya ya. Untuk nyampe ke sana yang pasti nggak cepet ya. Ini saham defensif yang naiknya pelan-pelan, bukan yang cepet-cepet. Jadi ini emang harus sabar. Jadi yang punya barang di bawah, kalau kalian emang sabar, ditungguin aja. Ini akan patah tren jika dia break di bawah 6.800. Jadi kalau yang punya barang di bawah 6.600, lebih baik di trailing stop kalau dia closing di bawah 6850. Karena candle merah yang di sini ya. Jadi itu bakal patah. Oke, tapi kalau dia lanjut, berikutnya dia bakal ke 7.400. Resisten berikutnya. Akankah nyampe ke sana? Kita nggak tahu, tapi kalau lihat dari marketnya hari ini juga dia bagus ya. Untuk saham consumer, gua sih hold karena gue punya barang dari bawah. Jika dia nggak bisa bertahan di atas 7.000 ya baru gue trailing stop. Sama-sama cuan juga gitu. Marketnya kan emang lagi susah juga ya. Jadi kalau ada saham yang hijau jangan terlalu cepet-cepet di TP, itu bisa jadi saham pemenang pas market lagi nggak enak. ICBP juga tadi sentuh resistennya di 94 ya. Volumenya juga oke, lumayan. Dia kalau bisa tembus main di atas 94 ini akan lebih menarik lagi. Oke, berikutnya dia bisa sampai ke 9750 di bagian sini sampai 9800. Kita bisa lihat ya saham-saham defensif itu yang main. Kemarin gue udah sempat bahas ini ya. Jadi tinggal dijaga aja trailing stopnya kalau yang punya barang dari bawah. Lalu yang menarik lagi menurut gue tuh ada ayam-ayaman kayak Cepin. Cepin dia kena resist di 5650 karena di sini ada double bottom. Kalau gue gambar begini, jadi kalian bisa lihat kira-kira double bottomnya tuh di sini. Dan ini udah di-confirm break double bottomnya dengan volume yang besar. Lalu target double bottomnya kita hitung, dia bakal sampai ke 5875 di sekitaran sini lah. Oke, 5850. Jadi itu target double bottomnya. Lihat responnya di sana, kalau dia bisa tembus 5650-nya dia bakal naik ke 5850 ya. Kalau dia bisa tembus ke 5850-nya, itu udah bisa ngetes lagi mungkin sampai ke 6000. Volumenya juga bagus ya. Lalu ayam yang kedua itu ada Japfa. Oke, dia juga hampir membentuk double bottom jika kita gambarnya seperti ini. Oke, supportnya 1460 sekarang sampai 1400 ya. Ini bisa dijadikan support juga nih bagian sini 1460-nya. Jadi misalnya kalian mau masuk Japfa sekarang, itu risk-nya nggak terlalu jauh ya. Tunggu aja di bawah 1500 lah. Oke, dengan titik cut loss-nya di bawah 1375. Volume juga bagus. Dia hitungannya break-nya sedikit ya dengan volume. Kalau besok bisa lanjut mungkin berikutnya ke 1550 atau dia tutup gap dulu di 1575. Tapi dia ada downtrend line-nya di sini ya. Jadi 1550 ini mungkin udah cukup kuat nih. Karena ada dua garis, satu yang horizontal, satu yang turun gini, ini biasa jadi resisten kuat. Tapi ini kalau tembus bisa kenceng ya. Siapkan trading plan kalian aja, jangan terlalu FOMO juga. Lalu main. Nah ini main juga kita lihat dia juga ada double bottom dan ini di break dengan volume yang besar juga. Target double bottomnya itu ada di sampai di sini 665. Oke, jadi dari semua ini menurut gue yang paling oke tuh Cepin ya, karena dia breakoutnya paling bagus. Dan jangan beli semua sahamnya, pilih aja salah satu yang mana yang menurut kalian oke dengan risk yang pas untuk kalian. Ingat guys, ini indeks kita belum baik-baik saja dengan BI menahan suku bunganya nggak dinaikin.
itu menurut gua juga kurang bagus ya. Kalau misalnya bagus pasti asingnya malah HK, bukannya malah buang sampai 1 triliun lebih. Menurut gua belum baik-baik saja. Tadi kan waktu jam 2-an itu waktu BI-nya kasih tahu kalau dia mempertahankan suku bunga, kita lihat kayak saham-saham Adro, ADMR itu sempat diangkat lalu dibanting, ya kan? Bukan yang sesuatu yang bagus sebenarnya. Jadi untuk saham call hati-hati, kalau di dekat-dekat support masih oke ya. Tapi kalau enggak kita spare agak bawahan aja nih. Untuk Adro sampai 2600. Jadi kelihatan banget emang Adro ini nggak kuat ya. Gua nggak bahas saham-saham lainnya karena mirip-mirip, hampir semuanya saham call itu nggak kuat untuk naik lagi. Oke, kita lihat dari yang kemarin dia berusaha naik sampai ke 3050. Yang kemarin gue sempat bilang kalau dia bisa break di atas 3050 dan stay di atas beberapa hari, baru gue mau spekulasi beli Adro. Tapi kalau misalnya belum tembus ke atas, ini cuman gocekan menurut gue. Jadi belum menarik menurut gue. Tunggu turunan lagi baru gue bisa spekulasi di bawah untuk pembelian yang kecil. Kalau udah confirm dia udah buat sideways dulu, lalu breakout lagi ke atas, baru mungkin gue berani masuk lagi. Oke guys, segini dulu video dari gue. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe. See you. Bye.